Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Sedang jemaah kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa lagi di kajian pagi Sabtu ya, subuh Sabtu dalam tema ilmu faraid. Hadirnya dan bertemunya kita ini semua adalah atas limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terbayarkan dan tak ternilai oleh kita. Oleh karenanya hendaknya kita selalu bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di subuh hari ini. Salam dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Rasul Allah, penutup daripada para nabi, yang telah mengajarkan kita bagaimana untuk selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam keadaan baik bersyukur, dalam keadaan yang kurang baik juga selalu bersyukur dengan mengawalinya dengan kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi Sabtu hari ini insyaallah kita akan belajar tentang nau'ul warasah, kategori daripada ahli waris. Jadi ahli waris itu memiliki kategorinya, tidak langsung semua plek, nggak begitu. Akan tapi si A, si B masuk dalam kategori VIP umpamanya. Lalu si C dengan si D masuk kategori yang biasa. Begitu ya. Nanti ada. Itu contohnya saja. Nah, namun sebelum membahas itu ada hal yang cukup menggelitik dan mungkin ini penting untuk kami jawab, yaitu pertanyaan dari Pak Yusron di pekan lalu ya, yaitu bolehkah hibah itu diambil kembali ketika seseorang telah meninggal dunia? Jawabannya masih sama seperti kemarin, namun kami ingin menambahkan sedikit ya. Kalau kemarin jawabannya adalah tidak boleh seseorang yang telah menghibahkan hartanya kemudian diambil kembali. Ya, la yarji'u ahadun fi hibatihi illa walidun min waladihi. Ya, tidak boleh seseorang mengambil harta pemberiannya atau hibahnya kecuali bapak pada anaknya, sebagaimana yang kami jawab di pekan lalu. Faman a'adahu kama a'ada qai'ahu, maka barang siapa yang mengambil kembali hibahnya, maka dia seperti orang yang kembali mengambil, qai'a itu artinya muntahannya. Begitu dalam hadis Nabi dalam kitab Imam An-Nasai babul hibah ya, Sunan Nasai babul hibah. Nah, namun kami bukan bahas itu di pagi hari ini, tetapi kami ingin membahas sesuatu yang sering terjadi di kaum muslimin hari ini.
Apa itu? Yaitu ucapan orang tua ketika dia akan meninggal dunia atau di saat dia telah tua, dia sering berkata begini. Dan ini perkataan ini familiar. Apa katanya? Nak, jikalau nanti ayah sudah tidak ada, maka rumah yang A itu buat kamu, rumah yang B buat adik kamu, rumah yang C buat kakak kamu. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, sering ini dianggap hibah oleh kaum muslimin hari ini, ya, karena kurangnya pemahaman antara perbedaan hibah, wasiat dan waris. Nah, padahal itu 3 komponen yang tidak sama. Itu sering kita dengar ya, dan kami sebagai praktisi juga di masalah forex sering mendapatkan pertanyaan seperti itu. Ustadz, kemarin orang tua kami sebelum meninggal sudah berbicara begini, begini dan begini. Nah, kita harus tahu konteksnya. Hibah itu yang mana, wasiat itu yang mana, dan warisan itu yang mana. Kami singkatkan saja. Hibah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain di saat dia masih hidup dan diserahkan di saat masih hidup. Ini menurut pendapat jumhur ulama kecuali Malikiyah. Wa zahaba jumhur ila ilzamil qabdi fil hibah. Jadi jumhur ulama berpendapat bahwasanya ilzam, wajib al-qabd, serah terima fil hibah, dalam masalah hibah, pemberian. Ilal Malikiyah, kecuali Malikiyah alladzi iktafa bil aqdi, kecuali mazhab Malikiyah yang mereka berpendapat cukup dengan akad saja. Nah, ini buat kamu. Akan tapi dengan akadnya Malikiyah ini saja pun sudah cukup dalam masalah hibah. Kalau seorang ayah ngomong kepada anaknya, "Nah, ini buat kamu ya, ambil." Walaupun belum diserahkan, umpamanya kalau mobil belum diserahkan BPKB-nya, STNK-nya, kunci mobilnya, kalau dia sudah membuat buat kamu, tapi waktu itu nggak pakai tambahan lafaz, jikalau nanti bapak telah tiada, atau jikalau nanti bapak telah meninggal dunia, itu sudah cukup juga sebenarnya. Nah, itulah hibah yang sesungguhnya, diserahkan di waktu masih hidup. Namun jikalau kata-kata seperti tadi, maka itu hukumnya apakah hibah atau wasiat? Maka coba kita lihat, dia berpesan, nanti jikalau telah meninggal dunia, ini buat kamu, ini buat kamu, maka itu masuk ke kategori wasiat atau pesan yang harus dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia. Maka jikalau ia wasiat, hukumnya kembali kepada wasiat. Kepada wasiat. Maka yang kita lihat, apa syarat wasiat? Kita sudah pelajari kalau nggak salah 2 pekan lalu ya. Wasiat itu harus kepada bukan ahli waris yang berhak menerima warisan. Yang kedua, jumlahnya tidak lebih dari 1/3. Bahkan Ibnu Abbas menyampaikan rubuh 1/4. Karena kalau Nabi bilang as-sulusu kasir, as-sulusu kasir, as-sulusu kasir, 1/3 itu banyak, 1/3 itu banyak, 1/3 itu banyak, berarti ini makruh, kata Ibnu Abbas. Maka cukuplah 1/4 saja wasiat. Ini Ibnu Abbas ya. Namun jumhur ulama berpendapat sulusnya, sulus boleh, 1/3 itu boleh. Nah, jikalau seseorang berwasiat hibah seperti tadi, maka dilihat ke hukum wasiatnya. Jikalau ia menyalahi hukum wasiat, maka boleh dikembalikan menjadi harta warisan lagi. Umpamanya dia berwasiat, semua harta saya untuk bangun masjid, umpamanya, maka semua itu menyalahi aturan wasiat, karena bolehnya hanya 1/3. Maka 1/3 diwasiatkan, 2/3-nya menjadi harta warisan. Tapi itu bukan mengembalikan hibah, ya, itu bukan hibah. Anda sudah disampaikan ya, karena ini dilaksanakan setelah meninggal dunia. Ini bukan hibah. Dan ini yang sering. Pertanyaannya, boleh nggak Ustadz hibah dikembalikan? Akan tetapi maksudnya yang tadi. Maksudnya yang ini biasanya, wasiat
hibah. Itu yang sering kami temukan di masyarakat. Karena mereka belum bisa membedakan antara hibah dengan wasiat itu. Boleh jadi begitu mungkin Pak Yusron ya. Makanya ada menjawab, boleh dikembalikan. Iya, jikalau ini wasiat hibah dan menyalahi aturan hukum wasiat dalam syariat, maka boleh dikembalikan yang salahnya. Yang betulnya tetap dilakukan. Nanti Ustadz kan salah semuanya Ustadz yang diwasiatkan. Jangan semuanya pula dikembalikan jadi warisan. Sepertiga jadi wasiat, selebihnya baru jadi warisan. Nah, itu ya mungkin untuk tambah sedikit, karena ini problematika yang sudah menjamur di masyarakat muslim hari ini. Tidak mengetahui perbedaan antara hibah, wasiat, dan warisan. Itu bedanya di mana, masih ada yang masih banyak yang belum paham. Oke, baik. Itu mungkin jawaban kami singkat, pelengkap daripada jawaban kami di pekan lalu, karena jadi pikiran Pak ya, jadi pikiran. Kenapa ada yang Ustadz menyampaikan boleh dibalikin, rasanya itu tidak kami temukan dalam kitab-kitab. Kami sudah buka kitab Matan Ghaya wa Takrib li Ibnu Abi Suja, nggak ada juga. Nazariyatul Aqdi juga tidak ada tentang hibah. Bahkan dalam hadis juga jelas tadi kan. Dalam hadis, dalam Sunan An-Nasai disampaikan seperti itu ya. Sama seperti orang mengambil muntahannya kembali. Begitu diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang mengambil hibahnya kembali, illa walid min waladihi, kecuali bapak yang mengambil hibahnya dari anaknya yang dari anaknya yang dia lihat hibahnya itu memberi dia mudarat, terutama dalam agama itu digunakan untuk maksiat. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke materi hari ini. Materi hari ini kita tadi sampaikan adalah nau'ul warasah. Nah, di papan tulis ya, karena banyak ini materinya. Di sini kami sudah pernah membahas tentang hitung-hitungan waris, ya. Hitung-hitungan waris. Nah, ketika hitung-hitungan waris ada pertanyaan masuk, Ustadz, saya punya ahli waris, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, jangan anak laki-laki, anak perempuan, saudara perempuan kandung, kemudian sini ada ayah. Lalu kami menjawab dengan cepat, ibu 1/6, anak perempuan 1/2, saudara perempuan kandung ini 1/2. Tapi gimana setengah nanti ya? Betul nggak nih setengahnya nanti? Lalu ayah dapat ada anak, maka dapat 1/6. Ayah 1/6 plus sisa gitu ya, jikalau ada. Nah, ini kenapa kok bisa dijawab seperti ini Ustaz ya? Seperti ini, secepat ini. Ini karena kita telah menguasai nau'ul warasah, jenis dari ahli waris. Sebagaimana kalau kita lagi mau masak, kita udah tahu nih, ini gula masuk ke sini, ini garam segini, udah tahu, udah ahli ya. Kalau udah ahli, masaknya cepat. Nah, tapi kalau belum ahli, ketika ini ditanyakan kepada yang belum ahli, pusing, yang mana ya yang mau didahulukan gitu. Ini kenapa ada yang 1/6 plus sisa, ada yang 1/2, ada 1/6 gitu kan? Ini bagaimana ceritanya gitu kan? Nah, ini nanti yang kita bahas sebentar lagi. Nah, ini contoh saja ya. Nah, penting nggak mempelajari nau'ul warasah itu? Sangatlah penting. Kenapa? Ketika kita tidak tahu nau'ul warasah, maka kita nantinya bisa salah dalam menghitung. Ketika terjadi kesalahan dalam menghitung warisan seseorang, kembali lagi kepada al-halal wal haramu minal miras. Jadi bisa jadi nanti mempengaruhi halal dan haramnya daripada harta warisan tersebut. Nah, berdasarkan daripada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, yaitu surah An-Nisa ayat 11, 12, kemudian 176, dan kemudian banyak hadis lagi dalam kitab-kitab hadis. Kami sudah baca semua kitab hadis.
Dan ternyata hampir semua kitab hadis itu membahas babul faraid, bab faraid. Hampir semuanya, walaupun nanti berbeda dalam jumlahnya ya. Kalau At-Tirmidzi itu banyak hadisnya, Abu Daud banyak, Ibnu Majah juga banyak. Ketika Muwatta cuma ada 6 bab, ketika Sahih Muslim cuma ada 5 bab. Sunan Nasa'i nggak ada. Nah, hanya satu kitab yang kami temukan tidak ada babul faraidnya, yaitu Sunan An-Nasa'i. Beliau hanya membahas babul wasiyah, wasiat. Ketika dibahas wasiat, penyimpir nih nanti bersentuhan dengan masalah faraid, tetapi nggak banyak. Nah ini bagaimana tentang naul warasah ini? Maka kemudian setelah memahami dalil tersebut, maka ulama-ulama faraid itu menyusun naul warasah untuk memudahkan kita dalam membahas warisan nantinya. Nah, ini saya akan tulis dan saya bilang kepada panitia jangan dihapus ya, karena ini akan berkelanjutan ke minggu depan insyaallah. Nah, kita tulis dulu ya, pewaris. Nah, ini ada pewaris. Nanti ada jenis pertama daripada ahli waris itu disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud. Ashab itu artinya orang-orang, furud artinya yang telah ditentukan. Furud ini dalam dalam istilah bahasa memiliki beberapa makna. Ada maknanya al-hazzu. Al-hazzu itu maknanya qata'a, memutus. Al-hazzu itu maknanya qata'a. Qata'a syai'a wa lam yafsilhu. Dia memutuskan sesuatu tetapi tidak sampai putus. Enggak sampai putus beneran. Jadi dipotong tapi enggak putus. Pernah ya nyembelih ayam? Pernah ya? Kita kan nyembelih ayam tuh sampai putus beneran apa enggak? Itu namanya fardu. Ya. Itu namanya fardu atau al-hazzu ya. Nah, begini. Itu makna daripada furud. Kalau kita bawa ke faraid, berarti orang ini dia tuh mengambil harta warisan tapi enggak menghabiskannya. Ya. Orang ini mengambil harta warisan tapi tidak menghabiskannya. Atau ada mana yang kedua secara bahasa ya, at-taqdiru, ketentuan yang telah dijelaskan, ditetapkan angka-angkanya. Jadi kalau ashabul furud secara bahasa maknanya adalah orang-orang yang telah ditentukan angka-angka untuk dia. Maka para ulama faraid memberikan definisi tentang ashabul furud dengan ini apa? An-nasibu al-muqaddaru syar'an. An-nasibu al-muqaddaru syar'an ala warisin khasin la yazidu illa biraddi wa la yankusu illa bil auli. An-nasibu al-muqaddaru, bagian yang telah ditentukan syar'an oleh syariat. Ingat ya, bagiannya, jumlah bagian yang dia terima itu sudah ditentukan oleh syariat. Ini yang disebut dengan ashabul furud. Syariat ya, bukan kebijakan keluarga, bukan adat istiadat, bukan kemauan daripada siapa yang terkuat di antara ahli waris, bukan. Tetapi ditentukan oleh syariat. An-nasibu al-muqaddaru syar'an ala warisin khasin, kepada ahli waris yang tertentu. Jadi nggak semua ahli waris, betul, nggak semua ahli waris mendapatkan hak-hak dengan angka tertentu. Ya, pernah dengar hak daripada anak laki-laki setengah? Pernah dengar? Nggak ada. Hak daripada saudara laki-laki kandung seperempat? Pernah dengar? Nggak ada. Kenapa? Nggak ditentukan jumlahnya. Namun ada ditentukan seperti hak anak perempuan setengah, ada ya. Maka ahli waris yang masuk dalam ashabul furud hanyalah ahli waris yang ditentukan haknya oleh syariat, dan la yazidu illa biraddi wa la yanqusu illa bil aul. Dan hak mereka ini tidak bertambah kecuali ketika harta berlebih, rad, wa la yanqusu illa bil aul, dan tidak bisa berkurang kecuali ketika harta kurang atau ketika ahli waris lebih banyak dibanding hartanya.
Nah, nanti kita bahas rod sama aul ini di pertemuan yang agak ujung ya, karena ini agak repot pembahasannya. Nah, ini pewaris. Maka siapa saja yang masuk dalam ashabul furud, ya, ashabul furud, ini ahli waris, ada namanya ashabul furud, itu orang yang sudah ditentukan jumlahnya oleh syariat dalam warisan, dan itu hanya orang tertentu saja. Kami pakai warna merah ya, untuk beliau-beliau ini pakai warna merah. Jadi diingat nih, siapa saja sudah ditentukan jumlah warisannya. Kita urutkan berdasarkan ayat Al-Qur'annya ya. Kita urutkan berdasarkan ayat Al-Qur'annya. Siapa yang pertama? Yang pertama dia adalah anak perempuan. Anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunnas sulusa mimma tarak. Jikalau anak perempuan itu jumlahnya lebih dari dua dan selebihnya, maka bagi mereka itu adalah sulusan, 2/3 ya, anak perempuan. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila dia cuma satu orang saja anak perempuan, maka bagi dia adalah an-nisfu, setengah. Ya, berarti jelas angkanya? Jelas. Betul nyasal furud? Betul. Setengah jikalau sendiri, 2/3 jikalau rame-rame. Ini ashabul furud yang pertama. Ini ashabul furud yang pertama. Kemudian siapa yang kedua? Yang kedua, ya, warnanya dibikin warna-warna biar nanti nampak jelas bedanya ya. Yang kedua adalah cucu perempuan. Cucu anak perempuan. Ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini juga termasuk ashabul furud, dan dia adalah ashabul furud yang kedua. Kenapa? Kalau beliau ini yaqumu maqamal binti. Cucu perempuan ini mereka menduduki posisi anak perempuan jikalau anak perempuan ini tidak ada. Maka berapa hak mereka? Sama dengan anak perempuan, yaitu setengah jikalau sendirian, 2/3 jikalau 2 atau lebih atau rame-rame ya. Setengah jika sendirian, 2/3 jika lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini orang kedua yang menjadi ashabul furud. Lalu siapa lagi orang yang ketiga yang menjadi ashabul furud? Nah ini dia. Orang yang ketiga menjadi ashabul furud yaitu di sini ada ibu, di sini ada ayah. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 11? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi dua orang bapak dan ibunya adalah 1/6 dari apa yang ditinggalkan jikalau dia punya anak. 1/6. Nah, ada angkanya? Ada, berarti 1/6. 1/6. Nah, kemudian 1/6 jikalau tidak ada anak. Namun jikalau dia punya anak, ya. Jadi jikalau dia punya anak, apa kata Allah? As-sulus, 1/3. Buat siapa? Buat ibunya saja. Jadi jikalau tidak punya anak, mendapatkan 1/3. Nah ini ya, ada dua angka nih diperhatikan. Jadi ibu itu kadang 1/6 jika tidak anak, 1/3 jikalau ada anak. Terbalik ya? Terbalik saya, maaf salah ngomong. 1/6 jika tidak ada anak, tidak ada anak 1/3, jikalau ada anak 1/6. Bapak 1/6 jikalau ada anak.
Ya, seperenam jikalau ada anak. Nah, ini 1, 2, ada berapa? 1, 2, 3 dan 4. Lalu siapa lagi yang termasuk ashabul furud? Nah, kita ke atas lagi ya. Ashabul furud selanjutnya adalah di sini nenek. Di sini juga ada nenek. Ini dasarnya bukan dalam Al-Quran. Nenek dalam Al-Quran tidak ada. Walaupun sebagian ulama menyatakan nenek termasuk yakumu maqamal dia seperti ibu jika ibu tidak ada. Dan ini pun diperkuat oleh hadis Abu Bakar ketika dia didatangi oleh seorang nenek dan bertanya tentang warisannya. Maka Abu Bakar bilang, saya nggak tahu haknya nenek di dalam Islam. Coba saya tanya dulu kepada kaum muslimin. Maka Abu Bakar pun bertanya kepada muslimin. Maka fasyahida al-Mughirah bin Subah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus. Jadi Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi, beliau bersaksi bahwasanya dia menyaksikan bahwasanya Rasulullah a'taha, memberi itu nenek as-sudus, seperenam, ya, seperenam. Dan begitu juga dengan persaksian Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah juga menyaksikan bahwasanya nenek dikasih oleh Rasulullah seperenam. Ini ada dalam kitab hadis Sunan At-Tirmizi nomor 2026. Masih lama Pak ya? Ini masih 2021, 5 tahun lagi. Ya, seperenam. Nenek dapat seperenam ya. Ini nenek 2 ya, dari pihak ayah, dari pihak ibu. Setelah ini siapa lagi yang menjadi ahli waris? Nah, ini dia ya. Kita ke sini agak ke kiri, yaitu saudara laki-laki dan perempuan seibu. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu ahun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jikalau seseorang itu diwarisi dalam keadaan kalalah, tak punya ayah, tak punya anak, maka dia punya saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, falikulli wahidin minhumas sudus. Maka untuk setiap saudara laki-laki dan saudara perempuan itu adalah as-sudus, seperenam. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Jikalau mereka lebih daripada 1, maka mereka mendapatkan hak as-sulus, sepertiga. Loh, kok seper-2 ini? Seper-6. Per-6. Nah, seper-3. Nah, jikalau sendirian saudara perempuan seibu ataupun saudara laki-laki seibu, maka haknya adalah seper-6. Nah, ada angkanya ya, jelas ya. Maka cuma segini mereka berhak. Namun jikalau mereka ternyata saudara seibu itu ada 2 orang, 1 laki-laki 1 perempuan, maka mereka syuraka'u fis sulus. Maka hak mereka adalah sepertiga bersama-sama. Nah, lalu siapa lagi Ustaz yang termasuk dalam ahli waris yang ashabul furud? Nah, ya, masuk ke ayat sebelumnya, yaitu walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Nah, ini dia, yaitu yang selanjutnya adalah suami. Beliau mendapat setengah dan seperempat. Nah, apa setengah? Jikalau tidak punya anak, istrinya meninggal dan tidak ada anaknya, anak dari istri tersebut, maka hak suami adalah setengah. Namun jikalau istrinya meninggal dan istrinya tidak meninggalkan anak, maka kebaliknya saya ngomongnya. Jikalau dia tidak punya anak, maka dapat setengah, dan jikalau punya anak, maka dapatnya seperempat. Nah, jadi anak mengurangi jumlah haknya ya. Kalau tidak ada anak dapat setengah, jikalau ada anak dapatnya seperempat. Lalu siapa lagi? Yaitu istri. Istri.
walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, dan buat kamu adalah seperempat, dan buat mereka adalah seperempat jikalau kamu tidak punya anak, ya, seperempat buat istri. Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum, dan jikalau kita yang meninggal ini punya anak, maka buat istri itu adalah 1/8. Nah, yang sabul furud udah banyak Pak, udah mulai penuh ya. Udah mulai penuh nih. Sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah 10. Masih ada Ustaz? Masih ada. Sabar, masih ada ya. Masih ada, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 172. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun, ya. Walahu ukhtun falahan nisfu. Jadi jika seseorang itu meninggal dunia, kemudian dia nggak punya anak, maka dia punya saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan itu adalah an-nisfu. Siapa dia maksud saudara perempuan sini? Adalah saudara perempuan kandung almarhum. Berarti saudara perempuan kandung, ya, saudara perempuan kandung. Berapa dapatnya tadi katanya? Setengah. Fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Jikalau dia itu 2 orang atau lebih, maka dia mendapatkan sulusan, 2/3-nya. Berarti hak daripada saudara perempuan kandung adalah setengah dan 2/3. Nah, ini dia ashabul furud. Kemudian ada lagi, satu lagi, terakhir ya, terakhir. Nah, ini sudah agak terakhir nih. Ah, ini dia. Yaitu saudara perempuan seayah, saudara perempuan seayah. Nah, ini beliau hak warisnya yaqumu maqamal ukhti asy-syaqiqah. Hak warisnya sebagaimana hak waris daripada saudara perempuan seayah, yaitu berapa? Setengah dan 2/3. Dasarnya sama, yaitu ayat 176 daripada surat An-Nisa tadi, ya, sama. Nah, inilah orang-orang yang masuk dalam kategori ashabul furud, ya, ashabul furud. Nah, jadi bagian mereka telah ditentukan oleh syariat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis ataupun berdasarkan ijma' dan qiyas daripada para ulama. Nah, jadi ketika kita ingin membagi warisan, ketahui dulu ashabul furud ini. Kenapa? Dalam syariat, merekalah orang yang pertama diberikan hak warisnya. Merekalah orang yang pertama diberikan hak warisnya, yaitu ashabul furud. Nah, kemudian ini kan sudah berapa nih? Sudah tadi 11 Pak ya? Apa 12 ya? Maka masih ada lagi ya yang kosong ini ya. Yang anak laki-laki nggak ada, cucu laki-laki nggak ada. Ini apa? Kategori mana mereka? Nah, kategori manakah yang disebut dengan anak laki-laki dan sejenisnya? Maka kita masuk ke dalam kategori yang kedua. Saya pakai warna biru ya. Kategori kedua warna biru sama dengan warna kotak itu ya. Itu namanya adalah ashabut ta'sib. Taksib ini diambil dari kata asoba ya'sibu ya, artinya al-quwwah, kuat, dia kuat. Jadi ini ahli waris yang kuat ya. Kuat artinya nanti dia bisa memonopoli harta ya, dia bisa memonopoli harta. Atau ada mana yang kedua, ihatah, menguasai secara bahasa. Maka kemudian para ulama Quraisy pun mengeluarkan definisi tentang makna ashabut taksib, yaitu apa maknanya, apa definisinya? Man iza infarada haza jami'al mali,
orang yang jikalau dia sendiri menjadi ahli waris, maka dia haza ya, haza jami'al mal. Dia berhak untuk menguasai semua harta. Ya, dia berhak untuk mengambil atau menguasai semua harta. Wa idza ma'ahu ashabil fardi fa akhadha ma baqiya minal fardi. Dan jika dia bersama dengan ashabul furud, maka dia akhadha ma baqiya, maka dia berhak untuk mengambil ma baqiya, semua yang tersisa minal fardi, daripada yang sudah ada. Nah, jadi orang-orang ini berhak untuk mengambil semua harta, mengambil semua warisan jikalau sendirian. Namun jikalau dia bersama dengan ashabul furud, maka mereka berhak untuk mengambil sisanya, semua sisa. Nah, ini mereka siapa namanya? Ashabul taksib. Oleh karena itu ini masih banyak ya, di situ masih banyak yang belum saya tulis nama-namanya. Oleh karena itu kita tidak bisa langsung saja ya. Mana yang berhak jika seandainya semuanya ada itu ashabul taksib nanti kan? Pusing juga kan? Maka para ulama pun menyusunnya. Disusunlah ashabul taksib ini menjadi beberapa kategori. Menjadi beberapa kategori. Kategori pertama ashabul taksib itu, kategori pertamanya adalah al-bunuwah. Apa itu arti al-bunuwah? Yaitu anak seterusnya ke bawah. Al-bunuwah. Oh ya, maaf, saya lupa tadi. Dasarnya taksib ini dari mana? Dasarnya dari hadis, dan saya buka kitab hadis, ternyata hampir semua kitab hadis membahasnya. Apa itu kata Rasulullah? Al-hiqu al-faraidu ila ahliha, fama baqiya fahuwa li'aula rajulin zakarin. Berikanlah faraid itu atau harta yang telah ditentukan itu kepada yang sudah berhak menerimanya. Fama baqiya, maka jika ada sisa, maka apa yang menjadi sisa? Fahiya li'aula rajulin zakarin, maka dia adalah hak orang yang lebih utama dari golongan laki-laki. Dalam kitab At-Tirmizi seperti itu redaksinya. Dalam kitab Sahih Muslim seperti itu, Sahih Bukhari seperti itu, Sunan Ad-Darimi seperti itu. Namun dalam Sunan Ibnu Majah dan Abu Daud berbeda redaksinya, namun sama maknanya. Apa bunyinya? Aqsimi bainal faraidi ala kitabillah, fama tarakat fali aula zakarin. Bagilah harta warisan, maksudnya harta warisan di antara para ashabul furud sesuai dengan ala kitabillah, sesuai dengan firman Allah. Fama tarakat, maka apa yang tertinggal, yang enggak habis oleh mereka, fali aula zakarin, itu adalah hak daripada orang yang lebih utama dari golongan laki-laki. Maka kata-kata aula ini kita enggak paham ya. Aula itu siapa saja gitu. Ya, aula yang lebih utama tuh siapa saja. Maka disusunlah oleh para ulama faraid yang lebih aula itu begini, disusunlah kategorinya. Maka orang yang pertama masuk kategori yang paling pertama adalah al-bunuwah, itu anak, yaitu anak. Siapa di sini maksudnya adalah anak laki-laki. Karena anak perempuan sudah ashabul furud. Ya. Nanti tapi kalau Ustaz anak, berarti anak perempuan juga enggak bisa. Anak perempuan sudah ashabul furud. Ya, sudah ada hak warisnya. Maka yang termasuk ashabul taksib yang mengambil sisa adalah anak laki-laki. Ini adalah kategori pertama. Orang masuk dalam kategori pertama, anak laki-laki. Saya kasih nomor ya, karena tidak akan mempengaruhi sekali. Nomor 1. Lalu dari anak ini tentu tidak hanya ada anak, tapi ada siapa lagi? Ada cucu laki-laki. Cucu laki-laki yaqumu maqamal ibn. Cucu laki-laki itu sama seperti anak laki-laki, maka dia juga mendapatkan hak taksib jikalau anak tidak ada. Maka cucu anak
laki-laki. Anak laki-laki. Nomor 2 ya. Nih, kategori pertama adalah al-bunuwah. Yaitu di situ ada 2 orang, yaitu anak laki sama cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Akan tetapi harus melewati jalur laki-laki saja. Tidak boleh diselang-selingi oleh perempuan, ya. Hanya laki-laki saja, laki-laki, laki-laki dan laki-laki. Terus ke bawah. Lalu siapa yang aula yang kedua? Aula yang kedua adalah al-ubuwah. Al-ubuwah yaitu bapak. Ubuwah itu artinya bapak. Bapak seterusnya ke atas. Berarti bapak, kakek dan seterusnya. Nah, ini adalah golongan yang kedua. Orang yang utama setelah anak adalah al-ubuwah. Al-ubuwah. Maka mana kakek di sini? Oh, ini ada ayah. Ada ayah, ada kakek. Al-ubuwah bapak ya. Berarti ayah dapat asobah. Wah, double Ustaz. Ya begitu dalam hadisnya. Ya. Jadi dalam hadis nomor 2026 dalam kitab Sunan At-Tirmizi itu Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya begini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Inna bni mata." Anakku meninggal. Anakku meninggal. Famali min mirasihi, maka hak saya berapa di harta warisannya? Qala laka as-sudusu. Rasul bersabda, laka as-sudusu, buat kamu adalah 1/6. Falamma walla da'ahu, ketika laki-laki itu telah pergi ya, kan tadi udah dapat jawaban kan, 1/6 buat kamu kata Rasulullah, maka dia pergi. Da'ahu, Nabi panggil lagi dia, laka sudusun akhar, buat kamu 1/6 tambahan. Wah. Kemudian falamma walla da'ahu, kemudian dia pergi lagi. Wah, terima kasih Rasulullah, gitu Bang, kita bilang ya. Terima kasih dapat informasinya. Dia pergi lagi, da'ahu. Nabi panggil lagi dia. Jadi Nabi manggil dia 2 kali ya. Dia panggil lagi dia, inna sudusa tu'mah. Sesungguhnya 1/3 tambahan itu adalah rezeki yang Allah karuniakan. Nah, makanya dapatlah si bapak 1/6 plus asobah. Ya, 1/6 plus asobah. Karena dalam hadis disampaikan seperti itu. Laka sudusun, kemudian laka sudusun akhir. Kamu dapat 1/6, kemudian dapat lagi 1/6 lagi. Jadi 1/6 plus 1/6. Nah, ini 1/6 yang plus ini namanya asobah. Sisanya ya. Kenapa itu terjadi? Kapan itu terjadi? Yaitu ketika ashabul furud nggak bisa menghabiskan harta. Ashabul furud ini yang ada ini nggak habisin harta, maka hartanya masih nyisa. Ketika di situ ada ayah, maka ayah berhak mendapatkan sisanya. Ya, di situ ada ayah, ataupun yang sama dengan ayah itu siapa di sini di atas ini? Kakek ya, kakek, maka dia yang berhak untuk menerima sisanya. Nah, ini disebut dengan ashabut tasib, kategori yang kedua yaitu al-ubuwah. Ini harus tahu Pak ya, ini nggak tahu nanti hitung salah hitung, salah posisi. Oke, bapak dulu, anak enggak, anak kan anak, keturunan nggak bisa dikasih. Lihat, itu ulama loh, bukan saya cuma menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab Faraid. Kemudian yang ketiga, siapa lagi? Dan masuk kategori yang ketiga. Siapa masuk kategori ketiga adalah al-ukhuwah. Al-ukhuwah yaitu saudara. Saudara siapa? Tentu saudara laki-laki. Nah, saudara itu ada 3 macam ya Pak ya. Bapak bisa lihat di papan tulis. Ada saudara laki-laki seibu. Di sini tidak ada saudara, tapi akan saya tulis. Nah, yang dimaksud dengan ashabut ta'sib adalah saudara laki-laki seayah dan saudara laki-laki kandung. Inilah yang termasuk dalam ashabut ta'sib. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. Ada berapa ini? 3, 4, 5, 6. Wah,
Sudah ada 6. Lihat ya warnanya ya. Warna biru ashabul ta'sib, warna merah ashabul furud. Nah. Kemudian masih ada lagi Ustaz, masih ada lagi. Semuanya ini ada dasarnya ya, itu Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 176 ya, yang ukhuwah ini. Yang keempat setelah ukhuwah ada yang namanya al-umumah. Al-umumah. Nah, ini ashabut ta'sib yang keempat, paman. Nah, paman. Ini paman ya. Paman. Mana paman? Oh, di sana ya. Oke, baik. Nah, paman di sini maksudnya adalah paman kandung dan paman seayah. Paman kandung dan paman seayah. Paman kandung dan paman seayah. Baik, tadi ada yang ketinggalan. Di sini ada satu lagi yang termasuk dalam al-ukhuwah, yaitu anak daripada saudara laki-laki, namanya apa? Ponakan ya. Betul ya, ponakan ya Pak ya? Ponakan laki-laki. Ponakan laki-laki kandung, sama sini ponakan laki-laki seayah ya. Berarti sudah 5, 6, 7, 8. Setelah itu baru al-umumah. Al-umumah yaitu ini kelewat di sini ya. Ada paman yang sekandung, paman sekandung, kemudian di sini ada paman seayah. Nomor berapa ini? Nomor 8, 9, 10. Nah, ada 2 terakhir setelah ini yang termasuk dalam aula rajulin zakarin. Itu siapa saja lagi yang terakhir? Sebelum terakhir sih, nanti ada satu lagi, yaitu anaknya atau sepupu, anak laki-lakinya. Kemudian di sini anak laki-lakinya lagi, anak laki-laki. 10, 11, 12. Nah, ini baru nyampe 4 Pak, masih ada yang kelima. Masih ada yang kelima yang termasuk dalam ashabut ta'sib. Siapa itu yang kelima? Wala atau pemerdeka budak. Nah, ini jarang ya, tapi kalau ada, maka pemerdeka budak ini berhak untuk mengambil semua harta. Jikalau tidak ada ashabul furud, tidak ada ashabul ta'sib daripada ahli waris, dan tidak pula ada juga zawil arham, maka mereka berhak untuk mendapatkan semua harta. Ini kalau orang yang memerdekakan budak. Namun hari ini nggak ada ya yang memerdekakan budak. Tentu pertanyaannya sekarang bagaimana ya ini? Ustadz, ini banyak sekali di depan ini. Kalau semuanya ada, pusing kepala gitu kan. Nah, sekarang kita bahas yang ashabut ta'sib. Jikalau semuanya ada berbarengan, maka siapa yang paling berhak untuk menerima warisan? Yang pertama, ya, kita bahas ashabut ta'sib, fokus di warna biru saja ya. Jikalau dia ayat tahida fit darajati wa fil jihati wa fil quwwati yaftarikani fil miras. Jikalau ashabut ta'sib ini satu level, satu jihah, satu arah, kemudian satu darajat, satu tingkatan juga sama, maka dia yastarikani fil miras. Mereka sama-sama mendapatkan hartanya bersama-sama. Contohnya bagaimana? Anak laki-laki lebih dari 1. 2 orang kah, 3 orang anak laki-laki, 4 orang, maka mereka yastarikan bersama-sama mengambil sisa harta. Yastarikani fil miras. Itu 1. Itu kalau 1 mudah ya. Cuma satu golongan, ashabut ta'sibnya ada 50 anak laki-laki. Ya, 50-nya sama-sama ngambil harta warisan. Nggak usah pusing, karena masih satu level. Nah, sekarang gimana jikalau ayah talifa fil jihah? Jihanya berbeda, arahnya berbeda, atau urutan berbeda. Ada yang di sini tadi ada anak, ahli waris ashabut ta'sibnya ada anak, dan juga ada ayah. Ini gimana cara bagi warisannya Ustaz? Kan sama-sama orang yang berhak menghabiskan harta. Maka rumusnya untuk yang kedua adalah jikalau mereka beda golongannya atau arahnya, maka yang lebih berhak menerima warisan adalah al-aula.
al-aqdam. Siapa yang lebih utama? Antara anak dengan bapak, maka lebih utama si anak. Nomor satu dia ya, maka lebih utama si anak. Maka jikalau ada anak laki-laki bersama dengan bapak, maka anak laki-laki yang berhak untuk menerima warisan semuanya, untuk menghabiskan warisan semuanya adalah anak laki-laki. Bapak gimana Ustadz? Nah, tentu pertanyaannya bapak gimana? Jikalau ada anak laki bersama bapak, maka bapak cukup hanya mendapatkan ashabul furudnya saja, yaitu 1/6. Ini contoh ya. Atau jikalau seandainya anak bersama dengan saudara, anak laki-laki bersama dengan saudara laki-laki, barengan sama-sama ada, maka siapa yang lebih berhak menerima warisan? Yaitu anak. Kenapa anak? Karena anak aqdam, lebih didahulukan ya. Kemudian jikalau dia satu keadaan, satu level, satu jihad, satu level, namun beda derajat. Nah, ini satu level tapi beda derajat. Seperti apa? Seperti anak laki-laki bareng cucu laki-laki, ya. Anak laki-laki bareng dengan cucu laki-laki. Apakah mereka yastarikan sama-sama bareng-bareng menerima harta warisannya, atau hanya salah satu saja? Maka jikalau terjadi seperti ini, ada dua-duanya, maka yang mendapat hak warisan untuk asobah adalah anak laki-laki. Kenapa? Karena anak laki aqwa, lebih kuat dibanding cucu laki-laki. Oke. Kemudian yang terakhir nafsud darajah, nafsud jihad, sama derajatnya, sama kedudukannya, namun dia berbeda dalam kedekatannya. Itu siapa pula yang lebih didahulukan? Contohnya siapa? Meninggal seseorang, kemudian dia punya saudara laki-laki kandung dan punya saudara laki-laki seayah, satu arah ya, sama-sama saudara kan. Tadi yang masuk nomor 3 dia ya, sama-sama saudara. Akan tetapi siapa yang paling dekat? Mana lebih dekat? Kandung sama sebapak? Kandung. Maka yang berhak adalah saudara sekandungnya. Maka saudara seayahnya tertutup haknya. Jikalau itu terjadi ya. Itu 4 kondisi tadi ya. Jikalau sama semuanya, maka mereka bersama-sama mengambil harta sisanya. Jikalau beda jihadnya, maka yang paling awal jihadnya itu yang mendapatkan harta warisan. Jikalau satu arah namun ada yang lebih kuat, maka lebih kuat mendapatkan warisan. Jikalau sama arahnya namun mana yang lebih dekat, itu yang lebih berhak mendapatkan warisan. Ingat, ini hanya dalam asobah. Sedangkan ashabul furud tidak menghalangi satu sama yang lainnya ya. Tidak menghalangi satu sama yang lainnya, kecuali satu aja. Kecuali ini menghalangi ini. Ya. Jadi anak perempuan ataupun cucu perempuan menghalangi saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Dihalangi haknya oleh anak perempuan sama anak atau cucu perempuan. Sedangkan yang lainnya, ada lagi satu lagi, ibu. Ibu jikalau ada menghalangi nenek ya, ibu menghalangi nenek. Sedangkan yang lainnya tidak ada lagi ashabul furud yang bisa saling menghalangi. Nanti kita akan bahas secara detail dalam babul hajb ya, bab al-hajb atau hajbi, babul hajbi atau bab tentang halangan. Nanti itu banyak lagi. Ada mawani'ul irsi, ada mawani'u bis sifah, ada pula mawani'u bil ashas ya. Itu tentang kategori daripada ahli waris, yaitu ada ashabul furud dan ada ashabul ta'sib. Kesimpulannya adalah ashabul furud mereka sudah mendapatkan haknya masing-masing dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis, dan mereka berhak segitu saja. Boleh bertambah jikalau hartanya lebih, boleh berkurang jikalau ahli warisnya lebih banyak dibanding hartanya. Kemudian yang kedua, ashabul ta'sib, mereka adalah orang yang jikalau sendirian boleh mengambil semua harta waris, dan jikalau dia bersama dengan yang lain maka dia mengambil sisanya. Dan
Yang ketiga, ashabut ta'sib itu memiliki beberapa jihad, ada ada bunuwah, ada ubuwah, ada ukhuwah, ada umumah, dan ada al-wala. Maka yang lebih awal itu yang paling kuat. Kalau ada yang pertama, maka jika ada yang pertama, maka yang kedua, ketiga, keempat, kelima top mendapatkan warisan. Nah, itu kesimpulan untuk kajian tentang Nau'ul Warasah di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan silakan, tapi jangan pusing Pak ya. Saya lihat muka-mukanya, aduh banyak sekali Ustaz, penuh ya. Begitulah namanya belajar kan. Untung ada YouTube-nya, nanti bisa diulang-ulang. Oke, baik. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan tentang Nau'ul Warasah. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Insya Allah sudah cukup paham ya. Ini bingung ya, karena kebanyakan ya, banyak. Ini belum Pak. Oh iya Pak, pekan depan kita akan belajar ini juga masih, tapi transformasinya. Nanti ada data ahli waris ini bisa bertransformasi. Bertransformasi Pak ya. Dan itu ada dalam Al-Quran dan dalam hadisnya ada. Jadi kita juga sampaikan nanti insya Allah di pekan depan insya Allah ya. Jadi silakan boleh bawa catatan juga boleh nanti. Jadi nanti mereka ini bertransformasi. Ada yang akan bertransformasi menjadi yang tadinya ashabul furud menjadi asobah, bisa. Nanti ada juga ada dua transformernya, dua perubahan nanti ya untuk pekan depan. Tapi itu belum cukup. Nanti ada lagi ilmu lagi namanya al-hajbu yang akan kita bahas mungkin 2 atau 3 pekan selanjutnya. Maka oleh karena itu jangan pernah libur Pak ya. Kalau libur ini pusing langsung nih kan ya. Ashabul furud yang mana, ashabul ta'sib yang mana gitu kan. Jadi usahakan hadir selalu supaya nanti ilmunya dapat, dan insya Allah nanti setelah nyampe ilmu dasar semua saya sampaikan, insya Allah nanti kita bisalah nanti masing-masing mencoba untuk menghitung-hitung sendiri warisan kita. Dan bisa insya Allah kalau sudah menguasai semuanya. Oke, taib. Karena memang banyak ya, pagi hari ini banyak, dan ini masih dasar banget. Tapi maka pusing nih yang mau nanya yang mana. Yang mau nanya yang mana. Saya pikirkan tadi ada yang nanya tentang ayah ini. Kenapa kok ayah dapat 2? Itu kan ada ashabul furud dan ada asobah. Tapi saya sudah jawab dulu dengan hadis tadi ya. Sudah ada hadisnya tadi kan. Laka sudusun walaka sudusun akhar ya. Oke, taib. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sampai sekian dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada silap dan salah. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama-sama Allah Subhanahu wa taala berikan berkah untuk kita sehingga kita bisa memahaminya dengan baik, dapat mengamalkannya, dan serta juga menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin aplikasi Ustaz. Bikin aplikasi.